Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran Matan Bina. Dan insyaallah dalam pembelajaran Matan Bina kali ini kita akan bersama-sama mempelajari kalimah fi'il tsulats mujarrad bab yang kedua. Tapi sebelum saya melanjutkan pembelajaran kitab Matan Binanya, saya harap semuanya sudah memegang kitab Matan Binanya agar pembelajaran kita hari ini semakin lebih mudah untuk difahami dan semakin terarah. Baik, kita langsung saja. Al-babus tsani, adapun wazan yang terdapat pada kalimah fi'il tsulats mujarrad bab yang kedua adalah lafaz fa'ala yaf'ilu. Lafaz fa'ala yaf'ilu. Jadi lafaz fa'ala yaf'ilu ini adalah wazan yang tersimpan atau yang terdapat di dalam kalimah fi'il tsulats mujarrad bab yang kedua. Mauzunuhu, adapun salah satu kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yaf'ilu adalah lafadz daraba yadribu. Lafadz daraba yadribu. Wa alamatuhu ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi wa maksuron fil mudhari'i. Wa alamatuhu, dan adapun ciri atau tanda dari kalimat yang menjadi mauzun wazan fa'ala yaf'ilu adalah ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi wa maksuron fil mudhari'i. Ain fi'il yang terletak atau yang terdapat pada kalimat fi'il madinya itu difathahkan, dan ain fi'il yang terdapat pada kalimat fi'il mudhari'nya dikasrohkan. Jadi ciri-ciri dari semua kalimat yang menjadi mauzun wazan fa'ala yaf'ilu itu adalah ain fi'il madinya difathahkan dan ain fi'il mudhari'nya dikasrohkan, seperti contoh lafadz daraba yadribu. Setiap kalian menemukan tasrifan kalimat yang ain fi'il madinya difathahkan dan yang ain fi'il mudhari'nya dikasrohkan, berarti tasrifan kalimat tersebut dapat dipastikan adalah mauzun dari wazan fa'ala yaf'ilu atau mauzun dari wazan kalimah fi'il tsulats mujarrad bab yang kedua. Wa bina'uhu litta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman. Wa bina'uhu, dan adapun bentuk kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yaf'ilu aidon litta'diyati ghaliban, itu biasanya mengandung makna muta'ad. Jadi kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yaf'ilu itu bentuk kalimatnya biasanya mengandung makna muta'ad. Wa qad yakunu laziman, adapun pengertian bina muta'ad sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa ma yatajawwaz fi'lal fa'ili ilal maf'uli bihi, suatu perbuatan yang dilakukan oleh si fa'il yang diberikan atau ditujukan kepada maf'ul, itu pengertian guna muta'ad. Wa qad yakunu laziman, tapi terkadang kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yaf'ilu itu bentuk kalimatnya mengandung makna lazim. Terkadang bentuk kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yaf'ilu itu mengandung makna lazim, yang dimana pengertian fi'il lazim adalah ma lam yatajawwaz fi'lal fa'ili ilal maf'uli bihi bal waqa'a fi nafsihi. Misalul muta'addi, adapun contoh kalimat misalul muta'addi, adapun contoh kalimat fi'il
yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yaf'ilu, yang bentuk kalimatnya muta'ad adalah lafadz doroba. Lafadz doroba yang artinya telah memukul. Kalimat doroba ini atau lafadz doroba ini adalah kalimat fi'il yang bentuk kalimatnya mengandung makna muta'ad. Artinya kalimat fi'il tersebut bisa dimengerti dalam suatu ungkapan atau dalam suatu ucapan apabila disebutkan maf'ulnya. Seperti contoh lafadz doroba Zaidun Amron. Doroba telah memukul Zaidun ki Zaid Amron kepada Umar atau kepada Umar. Doroba Zaidun Amron telah memukul si Zaid kepada Umar. Si Zaid udah mukul si Umar. Nah, susunan kalimat tersebut adalah susunan kalimat yang sempurna. Susunan kalimat yang sempurna. Kenapa kalimat tersebut disebut sempurna? Karena susunan kalimat tersebut bisa difahami. Apabila salah satu kalimat dari apabila salah satu kata dari susunan kalimat tersebut dihilangkan, maka maksudnya tidak akan bisa dimengerti. Seperti contoh, doroba Zaidun. Ada seseorang ngomong sama teman-temannya, "Oi, doroba Zaidun." Si Zaid udah mukul. "Weh, si Zaid udah mukul." "Oi, doroba Zaidun." Si Zaid udah mukul. Yang ngedengernya jengkel. Dari tadi ente ini ngomong doroba Zaidun. Si Zaid mukul. Mukul siapa si Zaid? Iya, saya juga dengar kamu ngomong si Zaid itu sudah memukul. Dan saya paham dengan apa yang kamu ucapin. Tapi pertanyaan saya, si Zaid mukul siapa? Nah, karena ungkapan si mutakalim tadi menimbulkan pertanyaan di dalam hati si mustami, karena ketidakpahamannya akan maksud yang disampaikan oleh si mutakalim, maka ungkapan si mutakalim tersebut disebutnya sebagai susunan kalimat yang tidak sempurna. Susunan kalimat yang tidak sempurna karena maksud tujuannya tidak bisa dimengerti. Akan tetapi kalau maf'ulnya pada kalimat tersebut disebutkan, maka insya Allah susunan kalimat dari ucapan tersebut akan menjadi susunan kalimat yang sempurna. Seperti contoh, doroba Zaidun Amron. Doroba telah memukul Zaidun si Zaid Amron kepada Umar. Si Zaid memukul si Umar. Maksud si mutakalimah, dia ingin mengungkapkan bahwa si Umar telah dipukul sama si Zaid. Itu. Wa misalul lazimi, dan adapun contoh kalimat fi'il yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yaf'ilu, yang bentuk kalimatnya mengandung makna lazim, adalah lafaz jalasa, yang artinya telah duduk. Lafaz jalasa ini adalah kalimat fi'il yang bentuk kalimatnya mengandung makna lazim. Seperti contoh, jalasa Zaidun. Jalasa telah duduk Zaidun si Zaid. Hoi, jalasa Zaidun. Si Zaid udah duduk. Si Zaid telah duduk. Timbul pertanyaannya, duduknya seperti apa? Ketika timbul pertanyaan seperti itu tidak masuk ke dalam pembahasan makna dari suatu kalimatnya. Jadi makna dari suatu kalimat itu stop sampai jalasa Zaidun. Karena semua orang yang mendengar ungkapan tersebut, jalasa Zaidun, sudah pasti mengerti bahwasanya si Zaid duduk. Adapun bentuk duduknya seperti apa, misalnya nungging atau misalnya duduknya pakai kaki satu segala macam, itu udah bukan urusan. Yang jelas si mutakalim mengungkapkan kepada semua orang atau kepada semua mustami yang ada di sekelilingnya bahwa si Zaid itu telah duduk. Si Zaid itu telah duduk. Jalasa Zaidun, Zaid telah duduk. Woi, si Zaid telah duduk.
Kata yang ngedengarnya. Terus, Mas Bue, masalah buat gue. Ya udah biarin sih kalau si Zaid udah duduk mah, urusan amat, nah kan kayak gitu. Kenapa sih mutakalim atau si mustami, maaf bukan mutakalim, kenapa si pendengar atau si mustami mengungkapkan kalimat ya udah sih mau diapain lagi kalau si Zaid duduk, urusan amat. Nah berarti itu menunjukkan bahwa dia sudah memahami kepada ungkapan si mutakalim. Berbeda dengan pertanyaan yang sebelumnya yang di kasus Doroba Zaidun tadi itu, dia mah bertanya, menanyakan kepada si mutakalim, si Zaid mukul siapa? Dia tadi mukul si Zaid mukul gitu. Tapi yang dipukulnya nggak disebutin sama kamu. Itu kan menimbulkan pertanyaan. Tapi kalau yang Jalasa Zaidun ini mah nih, dia menyebutkan melontarkan pertanyaan tapi bukan yang berhubungan dengan perbuatan si Zaid, melainkan dengan ungkapan si mutakalim. Ngapain sih si Zaid duduk aja ngomongin gitu kan. Nah itu, jadi itu menunjukkan bahwa si Zaid, si mustami atau si orang yang mendengarnya ini memahami dengan apa yang dijelaskan oleh si mutakalim. Nah, kesimpulannya adalah wazan yang terletak atau yang tersimpan di dalam kalimat fi'il tsulats mujarrad bab yang kedua adalah lafadz fa'ala yaf'ilu. Sedangkan salah satu mauzunnya adalah lafadz doroba yadribu. Ciri dari kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yaf'ilu adalah ain fi'il yang terletak pada kalimat fi'il madinya difathahkan dan ain fi'il yang terletak pada kalimat fi'il mudhari'nya dikasrohkan. Jadi setiap tasrifan kalimat yang ain fi'il madinya difathahkan dan ain fi'il mudhari'nya dikasrohkan, tasrifan kalimat tersebut dapat dikastikan bahwa itu adalah mauzun dari wazan fa'ala yaf'ilu. Nah, adapun bentuk kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yaf'ilu ini biasanya mengandung makna muta'ad. Tetapi terkadang bentuk kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yaf'ilu ini mengandung makna lazim. Terkadang mengandung makna lazim bentuk kalimatnya. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Insya Allah kedepannya kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran matan bina di pembahasan kalimat fi'il tsulats mujarrad bab yang ketiga. Al-babus salisu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.